Saudara juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto menyebut telah terjadi lonjakan pasien positif corona di Sulawesi Selatan. Menurut Yuri, telah terjadi penambahan 14 kasus positif corona di Sulsel per 26 Maret pukul 12 waktu Indonesia Barat, sehingga total menjadi 27 kasus. Apa langkah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengantisipasi lonjakan kasus positif corona ini? Kita sudah terhubung dengan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Selamat malam Pak Nurdin. Selamat malam Mbak Sofi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Nurdin. Pak Nurdin, begini, ini di wilayah Anda ada peningkatan hampir 2 kali lipat Pak Nurdin, atau malah lebih dari 2 kali lipat. Jadi langkah apa yang akan segera diambil oleh Pemprov untuk memastikan tidak kalah cepat dengan penyebaran virus corona ini? Jadi saya ingin sampaikan ya bahwa salah satu penyebab ya yang pertama adalah kemarin itu terlalu lambat Mbak hasil uji lab kita. Bahkan ada yang sudah meninggal, uji labnya baru datang ya. Ada yang sudah sembuh, uji labnya baru datang, dia negatif. Nah, makanya kemarin saya notot supaya kita punya balai laboratorium Kementerian Kesehatan. Yeah. Kita punya Unhas, kita punya Rumah Sakit Wahidin. Semua alatnya lengkap. Kita siap, tapi kan kita tidak punya legalitas. Pak Nurdin. Nah, sekarang kita sudah punya Mbak, dengar dulu. Kita sudah punya. Jadi sekarang ini lonjakannya karena kita dalam sehari 60 sampel itu bisa kita hasilkan itu. Saya ingat sekali minggu lalu saya juga mewawancara Pak Nurdin dan waktu itu ada Bu Brian dari KSP yang waktu itu Bapak juga bilang bahwa harus ada desentralisasi lab-lab untuk pengujian COVID-19. Ini sudah mulai kapan akhirnya lab di Sulawesi Selatan beroperasi untuk mengetes COVID-19 Pak? Iya, kita udah berapa hari ini. Jadi setiap hari itu 60 sampel kita bisa hasilkan. Nah, ini bayangin saja, penularan itu bisa merajalela kemana-mana karena kita tidak punya data. Sekarang kita sudah bersyukur, udah kelihatan semua dan kita sudah lakukan tracking kontak ya. Jadi kita udah mulai lokalisir semua. Nah, saya tadi juga lakukan telekonferensi dengan seluruh bupati wali kota dan seluruh Forkopimda yang ada. Kita sudah melakukan langkah-langkah cepat. Ini sudah bagus Mbak, karena musuh kita sudah lihat. Ya. Kemarin musuh kita tidak lihat. Siapa musuh kita? Nah sekarang kita juga punya perawat, dokter juga udah banyak kena. Ini sekarang sudah kita isolasi. Itu tadi karena lambatnya data kita temukan. Jadi saya meyakini Sulawesi Selatan mungkin memang akan melonjak, tapi kita bisa mengambil langkah-langkah. Ya, jadi saya kira insya Allah jangan kita kaget dengan lonjakan jumlah ini, tapi ini kan tidak semuanya positif, berarti dia gawat ya. Dan kita sudah menyiapkan satu rumah sakit khusus untuk merawat yang positif. Itu Rumah Sakit Sayang Rakyat. Pak Nurdin, begini, jadi ketika saat ini wilayah Anda di Sulawesi Selatan sudah ada lab-lab yang diperbolehkan untuk menguji COVID-19, lalu apakah sudah melakukan pula rapid test Pak, atau tes cepat? Rapid test itu juga kita sudah ada ya, tetapi terutama untuk para medis ya, kita gunakan untuk para medis. Terus yang kedua memang yang kita lakukan dalam PDP dan ODP itu kita lakukan rapid ya. Ya walaupun memang masih sangat terbatas. Kita lagi mengusahakan ini, minta 30.000 kita adakan sendiri ya. Jadi saya kira insya Allah memang kita tidak usah kaget dengan melonjaknya jumlah positif ini ya, tetapi kita sudah bisa melakukan tracking kontak ya. Jadi kita bisa melokalisir sekarang. Bahkan seluruh kabupaten kota, seluruh perbatasan itu sudah mulai dijaga supaya ini betul-betul daerahnya masing-masing bisa steril. Jadi saya kira insya Allah Mbak Sofi, dengan kasus yang ada ini memang kita sudah prediksi akan terjadi lonjakan, tapi masih dalam kontrol kita. Pak Nurdin. Harapan kita 27 ini bisa kembali negatif. Pak Nurdin, tadi Anda sudah bilang ada beberapa rapid test yang sudah dijalankan, khususnya untuk ODP, PDP dan juga tenaga medis. Totalnya jadi ada berapa test kit
rapid test kit yang tersedia saat ini di Sulawesi Selatan dan sudah diteskan ke beberapa orang? Jadi sekarang ini begini Mbak, ini rapid test masih belum besar kita punya. Ya. Berapa? Kita belum banyak. Saya belum nggak bisa anukan ini karena banyak juga mendatangkan secara pribadi-pribadi. Oke. Ya, tapi adakah ribuan, puluhan ribu, Pak? Enggak, belum. Itu masih sekitar 2.000-an. Oke. Ya. Jadi kita sekarang lagi pesan 30.000. Ya, itu kita pesan sendiri dari provinsi. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini sudah datang, ya. Dan yang pasti sekarang ini kita lebih cepat lagi untuk lakukan uji lab-nya karena kita ada 3 lab, yaitu Balai Laboratorium Kesehatan, ada Rumah Sakit Wahidin, dan Unhas. Ya, Oke. Jadi ini akan mempercepat. Pak Nurdin, ini kemarin Presiden kan mendatangkan alat rapid test jumlahnya cukup banyak dan dijanjikan disebar ke berbagai wilayah di Indonesia, terutama untuk wilayah yang tingkat penularannya tergolong tinggi. Ini kalau kemudian sudah ada angka 27 di Sulawesi Selatan, apakah kemudian tidak minta ke pemerintah pusat? Adakah koordinasi soal ini, Pak? Sudah Mbak. Termasuk APD juga kita udah ada, ya. Jadi kita terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Oke, lalu kalau untuk rumah sakit kesiapannya seperti apa? Rumah sakit kita, satu rumah sakit khusus yang positif, ya. Jadi kita semua tampung di situ. Nah, ada 7 rumah sakit rujukan kita, termasuk kita di backup juga dengan rumah sakit TNI dan Polri. Dan ada beberapa rumah sakit di seluruh daerah juga sudah melakukan kesiapan. Dan kita juga ada hotel yang kita sudah siapin untuk para dokter, para medis, ya. Jadi mereka nggak pulang ke rumah. Jadi langsung ke hotel itu, kita lokalisir di situ. Karena takutnya juga pulang ke rumah bisa menjangkiti keluarga. Terus kita juga udah siapin yang namanya balai diklat, ya. Jadi saya sih berharap mudah-mudahan ini kita tidak akan gunakan. Tapi selama begini, kita akan lebih tegas dan lebih disiplin untuk melakukan physical distancing. Ya. Begini Pak, di beberapa wilayah, terutama di Jakarta begitu, banyak rumah sakit yang akhirnya karena kekurangan APD, tenaga medis maupun tenaga kesehatannya juga tertular, akhirnya agak-agak kewalahan. Apakah ini sudah terjadi di Sulawesi Selatan? Belum Mbak. Jadi kita masih dalam normal lah, ya. Cuman memang APD ini walaupun itu bukan rumah sakit rujukan, tetap akan kita berikan APD. Karena kita tidak tahu pasien-pasien yang akan dirawat, ya, apakah dia positif atau negatif sebelum kita mengambil sampel. Jadi kita harus siapkan. Untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan, Bapak punya hitungannya untuk di Sulawesi Selatan? Yang apanya? Tenaga medis dan tenaga kesehatan. Maksudnya? Dokter, perawat untuk spesifik menghadapi corona ini, ada angkanya nggak? Punya datanya nggak Pak untuk Sulawesi Selatan? Data pastinya sih kita tidak punya. Saya belum pegang ya, tetapi yakinlah bahwa seluruh rumah sakit kita sudah siap. Pernyataan Pak Nurdin Abdullah tentu jadi pegangan masyarakat Sulawesi Selatan. Pak Nurdin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Semoga makin banyak yang dites, makin ketemu banyak orang yang mungkin juga positif sehingga isolasi bisa dilakukan dengan baik dan benar dan menekan jumlah penularan COVID-19 ini di area Sulawesi Selatan.